Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Nanong Qasim selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan agama Islam, dan kepada semua kawan-kawan yang berbahagia. Hari ini izinkan kami dari kelompok 2 dengan anggota Anissa Filia Rahma, Auralia Pia Apiani, Khariratun Nadifah, Wafa Fauzia Hibatul Maula, dan Rizky Nur Azizah untuk mempresentasikan makalah kami yang berjudul Memahami Hakikat, Martabat, dan Tanggung Jawab Manusia. Keajaiban penciptaan manusia. Al-Quran tidak memperinci secara rinci penciptaan manusia dalam hal waktu dan tempat. Namun, secara kronologis, Al-Quran memberikan jawaban yang sangat penting tentang dari mana kehidupan dimulai. Kitab suci menegaskan bahwa manusia berasal dari air, sama seperti alam semesta mulai terbentuk dari air. Kemudian yang dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat Al-Anbiya ayat 30, yang artinya, tidakkah orang-orang kafir itu melihat bahwa langit dan bumi disatukan? Kemudian mereka kami pisahkan dan kami menjadikan setiap yang hidup dari air. Lantas, akankah mereka tidak beriman? Asal-usul peristiwa manusia dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, proses penciptaan manusia pertama Nabi Adam. Al-Quran menjelaskan bahwa Nabi Adam diciptakan oleh Tuhan dari tanah kering dan dibentuk oleh Tuhan dalam bentuk tertinggi. Setelah dia disempurnakan, Tuhan menghembuskan nafas ke dalam dirinya dan dia hidup kembali. Hal ini ditegaskan oleh firman Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 26 dan ayat 28-29 yang berbunyi, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Kemudian, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud." Quran Surat Al-Hijr ayat 28-29. Kemudian yang kedua, ciptaan manusia kedua proses, atau Siti Hawa. Pada dasarnya, segala sesuatu yang diciptakan Tuhan di dunia ini berpasangan. Sama halnya dengan manusia. Tuhan ingin menciptakan lawan jenis untuk dijadikan sebagai pasangan hidup atau istri. Hal ini dijelaskan oleh Allah salah satu firman-Nya dalam surat Yasin ayat 36 yang berarti, Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Jumhur ulama menafsirkan, nafsin wahidah adalah dari bagian tubuh Adam, yaitu tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Pendapat mereka diperkuat oleh salah satu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, yang artinya, maka sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Adam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebagian para penafsir kontemporer seperti dari kalangan feminisme menafsirkan kata nafsin wahidah dengan jenis yang sama dengan penciptaan Adam. Jika Adam diciptakan dari tanah, berarti Siti Hawa juga diciptakan dari tanah. Hadis Bukhari Muslim. Di atas menurut mereka, sanadnya tergolong lemah. Muhammad Rashid Ridho dalam bukunya Al-Manar menegaskan bahwa mufasir yang mengatakan bahwa Hawa tercipta dari tulang rusuk Adam dipengaruhi oleh penjelasan dalam Perjanjian Lama. Dalam kitab Bible terdapat uraian khusus tentang penciptaan Adam dan Eva atau Hawa. Tujuan diciptakannya Siti Hawa adalah untuk menjadi jodoh Adam. Ini tidak berarti bahwa Adam adalah yang pertama dan lebih tinggi dari Hawa. Keduanya memiliki kedudukan yang sama di mata Allah. Allah menyebut laki-laki dan perempuan dalam Al-Quran dalam jumlah yang berimbang.
laki-laki sebanyak 83 kali dan perempuan sebanyak 84 kali. Kemudian yang ketiga, proses kejadian manusia ketiga atau semua keturunan Nabi Adam dan Siti Hawa. Generasi ketiga umat manusia adalah munculnya semua keturunan Adam dan Hawa, kecuali Nabi Isa alaihi salam. Semua keturunan Adam melalui proses reproduksi. Selain memeriksa dengan Al-Quran dan hadis, Anda juga dapat memeriksa secara medis. Di dalam Al-Quran, proses kejadian manusia secara reproduksi dijelaskan secara terperinci melalui firman-Nya dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 13 dan 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idaman fa qasawnal idama lahma summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, yang artinya kemudian kami jadikan saripati itu nutfah dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian kami bentuk nutfah menjadi alaqah atau segumpal darah, dan kami bentuk alaqah menjadi mudghah atau segumpal daging, dan kami bentuk mudghah menjadi tulang belulang. Kemudian kami bungkus tulang belulang itu dengan lahim atau daging yang utuh. Al-Mu'minun ayat 13 dan 14. Selanjutnya, yang dimaksud di dalam Al-Quran dengan saripati berasal dari tanah. Sebagai substansi dasar kehidupan manusia adalah protein, sari-sari makanan yang kita makan yang semua berasal dari hidup dari tanah. Hormon atau sperma kemudian diproduksi melalui proses metabolisme di dalam tubuh, dan kemudian perkawinan menghasilkan pencampuran sperma pria dan sel telur wanita di dalam rahim. Kemudian diproses hingga terbentuk bentuk manusia seutuhnya. B. Hakikat manusia. Yang pertama adalah pengertian hakikat. Kata hakikat berasal dari bahasa Arab yaitu al-haq yang artinya kepunyaan atau kebenaran. Hakikat dapat dikatakan juga inti dari segala sesuatu yang menjadi jiwa manusia. Jadi di kalangan tasawuf, orang yang mencari hakikat diri yang sebenarnya adalah orang yang benar-benar dekat dengan Allah. Yang kedua, pengertian manusia. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kesempurnaan manusia adalah konsekuensi dari tugas sebagai khalifah di bumi. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berasal dari saripati tanah, kemudian menjadi nutfah, alaqah, dan mudghah hingga akhirnya menjadi makhluk yang paling sempurna dengan berbagai kemampuan. Oleh karena itu, manusia harus mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciptaan Tuhan adalah ciptaan yang paling sempurna dan paling baik. Diciptakan dari tanah, disempurnakan dengan diterapkannya roh. Unsur-unsur yang ada pada manusia dalam bentuk jasmani atau fisik dapat terlihat untuk menunjukkan keberadaannya, di mana jantung adalah pusat hidup dan otak adalah pusat kehidupan, lembaga pemikiran. Semua bisa berfungsi seolah-olah ada jiwa di dalamnya. Manusia diciptakan untuk beribadah atau beribadah kepada Allah, baik sebagai individu, makhluk sosial, atau membina hubungan dengan sesama, maupun makhluk ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Dalam Al-Quran, manusia disebut dengan beberapa istilah, termasuk al-insan, al-anas, al-abd, bani Adam, dan lain-lain. Al-insan berarti menyenangkan, ceria, jinak, ramah, atau makhluk yang sering pelupa. Al-nas artinya manusia jamak. Al-abd artinya manusia sebagai hamba Allah.
Bani Adam berarti anak-anak Adam karena mereka keturunan Nabi Adam. Akan tetapi dalam Al-Quran dan Al-Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta mendapat petunjuk tentang kebenaran dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fitrah, akal, kehendak, dan iman, memiliki semua kemungkinan atau kemampuan psikologi naluriah seperti akal, pikiran, dan kehendak, dan didukung oleh kemampuan fisik. Mereka yang menjalankan misi Tuhan dan kemampuan terbaiknya, mencapai derajat manusia seutuhnya dalam bentuk iman dan kebangsawan. Hakikat manusia menurut pandangan Islam ada 3. Yang pertama, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat ini berlaku bagi seluruh jagat raya dan isinya yang sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di luar alam yang disebut akhirat. Alam ciptaan merupakan alam nyata yang konkret, sedang alam akhirat merupakan ciptaan yang gaib. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat gaib, bukan ciptaan yang ada karena adanya sendiri. Yang kedua, kemandirian dan kebersamaan atau individualitas dan sosialitas. Jiwa yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan satu diri individu yang berbeda dengan yang lain. Setiap manusia dari individu memiliki jati diri masing-masing. Jati diri tersebut merupakan aspek dari fisik dan psikis di dalam kesatuan. Setiap individu mengalami perkembangan dan bersusah untuk mengenali jati dirinya sehingga mereka menyadari bahwa jati diri mereka berbeda dengan yang lain. Yang ketiga, manusia merupakan makhluk yang terbatas. Keterikatan atau keterbatasan ini merupakan fitrah manusia yang telah melekat dan dipelihara sejak manusia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keterbatasannya adalah keharusan untuk memikul tanggung jawab lebih dari makhluk lain. Sifat, potensi, dan keunikan manusia. Manusia memiliki sifat-sifat ketuhanan seperti sifat yang dimiliki oleh Tuhan, seperti berkehendak, berilmu, penyayang, pengasih, melihat, mendengar, dan sebagainya. Namun tentunya, sifat yang dimiliki oleh manusia ini berbeda dengan sifat Tuhan karena Tuhan adalah penciptanya dan manusia adalah yang diciptakan. Nah, keunikan manusia diantaranya adalah makhluk yang diciptakan dengan yang paling baik dan paling sempurna, memiliki potensi atau kemampuan yang dianugerahi oleh Allah, diciptakan untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah, untuk menjadi khalifah di bumi, berakhlak, berakal, dan lain sebagainya. Misi penciptaan manusia oleh Allah untuk mengembankan 2 tugas. Yang pertama, sebagai hamba Allah yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap perintahnya. Dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya beribadah kepadaku. Nah, tunduk patuh ini bukan hanya tentang aspek spiritual seperti salat dan zakat, tetapi juga mengenai ketundukan kita terhadap hukum Allah dan menjalankan di kehidupan. Kemudian tugas yang kedua yakni sebagai khalifah di muka bumi. Tugas ini sangat besar tanggung jawabnya. Allah hanya memberikan tugas sebagai khalifah kepada manusia. Khalifah berarti wakil, maka manusia sebagai khalifah berarti manusia sebagai wakil Allah dalam mensejahterakan bumi. Untuk materi selanjutnya yaitu hubungan manusia antara Tuhan dan alam. Secara khusus, Tuhan menciptakan manusia untuk mengelola sarana dan kemampuan berupa alam semesta berdasarkan kecerdasan manusia. Hubungan yang klop secara konseptual dapat dianalisis dalam 4 bentuk utama. Yang pertama, relasi ontologis. Yang dimaksud relasi ontologis yaitu hubungan antara pencipta dengan makhluk. Dan yang kedua, relasi komunikatif, yaitu Tuhan dan manusia dibawa ke dalam hubungan yang sangat erat melalui komunikasi timbal-balik antara satu sama lain. Dan yang ketiga, relasi Tuhan hamba. Hubungan ini melibatkan Tuhan sebagai Tuhan atau ya Rabb dan manusia sebagai hamba yang taat. Dan yang terakhir, relasi etik. Hubungan ini didasarkan pada perbedaan mendasar antara 2 aspek berbeda yang dapat dibedakan melalui konsep Tuhan itu sendiri dan manusia itu sendiri. Kesimpulannya adalah
manusia merupakan makhluk yang luar biasa kompleks. Dalam hidup terdapat banyak aturan yang harus kita patuhi sebagai umat manusia, baik dalam segi spiritual atau apapun itu. Dan kita juga harus menjadi individu yang berguna untuk diri sendiri dan orang lain. Berikut presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.